Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali pada pembelajaran mata pelajaran informatika di pertemuan ketiga, dan pada pertemuan ketiga ini masih bersama saya Bapak Haris Brahmaika Ditya. Kita akan membahas mengenai keterampilan generik secara umum dan secara khusus. Semoga pada pembelajaran pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberlimpahan yang baik, sehingga kita bisa mengikuti dengan menyimak pembelajaran dengan serius, dengan bisa mengambil makna pada setiap pembelajaran saat ini. Dan kalian tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai walaupun kalian di rumah kalian mengabaikan protokol kesehatan itu sendiri. Ya, untuk pertama kita akan melihat atau memperhatikan buku kerja kalian masing-masing. Jadi di sini Bapak sampaikan ada buku kerja siswa. Jadi buku kerja siswa ini nanti himpunan atau catatan hasil belajar kalian selama 1 tahun atau 2 semester ini. Jadi dengan kalian menyusun buku kerja sebagai catatan terpisah, maksudnya dari pembelajaran yang sudah disampaikan via YouTube ini, pembelajaran yang sudah disampaikan via Google Classroom dan sebagainya, dan di blog Bapak dan sebagainya, kalian juga harus mencatat di buku siswa kalian. Ini untuk apa? Karena jika kalian mencatat di buku kalian, kalian tidak lepas dari materi yang sudah saya sampaikan, sekaligus ketika kalian mencatat, kalian juga mengingat materi yang sudah disampaikan. Nah, ini tujuannya juga kalian bisa mengambil atau menyerap materi yang sudah disampaikan. Dan ini pembelajaran informatika menyusun kode lembar kerja, menyimpan sebagai arsip, dan suatu saat nanti ketika kalian bisa mencatatnya dengan baik di buku tulis kalian, kalian bisa menyimak setiap materinya. Kalian bisa melihat, oh ini materi apa sih yang sudah disampaikan, sub mana yang kemarin sudah saya tulis. Jadi nanti kalian kelompokkan materinya, kalian tulis per sub materinya, sehingga lebih jelas, lebih nyaman dilihat, lebih bisa dibaca-baca, atau suatu saat nanti bisa untuk dijadikan bahan referensi ketika mau ulangan dan sebagainya. Dan ini nanti juga akan berhubungan ketika kalian mempunyai handphone atau komputer. Ini file dan folder yang kalian simpan dalam komputer atau handphone kalian harus rapi dan tidak berantakan. Jadi kalau misalnya kalian punya laptop, punya komputer, atau punya folder dalam HP, jika kalian menaruh foldernya itu berantakan dan sebagainya, kalian biasanya akan bingung, dan itu akan memenuhi memenuhi memori internal kalian, sehingga membuat laptop ataupun HP kalian menjadi lemot karena kalian tidak menyimpannya dengan baik begitu. Nah, jika kalian memiliki media atau perangkat seperti itu, buatlah serapi mungkin dalam lembar kerja, dalam buku catatan, di HP kalian ataupun di laptop kalian nanti, dan cerminkanlah kemampuan organisasi file kalian secara rapi dan baik di dalam folder HP kalian, di dalam komputer kalian dan buku catatan kalian. Nah, untuk sebagai contoh di sini buku, ya, ini sebagai contoh buku. Kalian nanti bisa kalian kelompokkan. Jadi kalian kelompokkan di sini ada tanda ini mungkin ya, bagi yang ingin lebih rapi lagi diberikan tanda atau sticky notes. Kalau kalian mau beli di toko fotokopian ada. Di sini kalian tandai ini untuk catatan berpikir komputasional warna apa, catatan sistem komputer ini warna apa, catatan TIK untuk warna apa. Jadi ketika kalian ingin membuka lagi materi itu, bisa kalian ganti-ganti lagi gitu. Dan biasanya kalau ingin lebih rapi lagi, ini menggunakan buku binder ya. Binder nih bisa isi ulang kertasnya, bisa kalian variasikan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti untuk menyumbang lingkungan yang lebih baik lagi, green environment. Ya, jadi kalau kalian bisa mengusahakan buku kalian seperti ini bukunya bisa diisi ulang gitu. Jadi tidak terlalu banyak membeli kertas, tidak terlalu banyak membeli buku-buku catatan yang selalu berganti-ganti. Ini nanti tinggal kalian arsipkan, kalian simpan, nanti ganti lagi dengan kertas yang baru. Karena sekolah kita sekolah di Wiyata, kita selalu mengedepankan lingkungan yang lebih harmonis dan mengedepankan lingkungan yang berbasiskan beberapa pandangan ke depan. Jadi kita tidak memikirkan kita yang saat ini, dan ini berhubungan dengan konsep kita dalam berpikir informatika, bahwa berpikir informatika itu tidak hanya berpikir komputasional, itu tidak hanya berpikir tentang laptop saja, komputer saja, tetapi tentang program kita di dalam diri kita yang harus kita lancarkan atau
kita rencanakan secara kedepannya gitu. Dan ini adalah bentuk dari suatu green environment atau membentuk sebuah generasi yang tidak terlalu membuang-buang hasil-hasil sampah yang tidak bisa diolah nanti suatu saat nanti. Nah, ini saya usahakan buku kerja kalian nanti rapi. Jadi misalnya nanti catatan atau rangkumannya yang sudah kalian buat, nanti ketika Bapak suruh kumpulkan, Bapak bisa menilainya dengan baik gitu. Dan ini nanti berhubungan juga dengan penilaian dari kerapian serta materi-materi yang sudah kalian catat begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai masuk di keterampilan generik. Apa sih kemampuan generik itu? Nah, kemampuan generik ini kalau dalam kurikulum kita, di dalam kurikulum informatika, di sini merupakan kemampuan dasar yang bersifat umum, fleksibel dan berorientasi sebagai bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih luas. Jadi keterampilan generik itu artinya kalau dalam bahasa Inggris umum ya. Jadi yang di sini di garis bawahi lagi bersifat umum. Fleksibel, jadi fleksibel itu kita bisa menyesuaikan dengan baik gitu. Dan orientasinya nanti sebagai bekal kalian untuk mempelajari ilmu pengetahuan lebih luas. Nah, jadi ternyata keterampilan generik ini merupakan keterampilan dasar yang harus kalian kuasai jika kalian bisa mempelajari pengetahuan-pengetahuan atau pendidikan yang lain gitu. Nah, di sini di dalam konsep kurikulum informatika ada 7 aspek perantik lintas bidang. Nah, 2 diantaranya ini bersifat umum dan akan dipraktikkan di mana-mana, dan tentunya tidak semua harus dipraktikkan sekaligus pada satu aktivitas ya. Mungkin pada aktivitas tertentu ini bisa dijadikan patokan, bisa dijadikan kemampuan yang harus kalian miliki gitu, dan harus kalian kembangkan gitu. Dan 7 aspek praktika informatika itu yang pertama adalah membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Nah, jadi membina dan menumbuhkan budaya kerja gitu. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan, kita harus terus selalu kreatif, selalu bisa membudayakan etos kerja yang selalu bertanggung jawab gitu. Dan kita yang seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama dan kedua kemarin, kita sekarang berada di society masyarakat digital atau society 5.0, yang mana walaupun kita selalu bergantung pada keterampilan komputer, keterampilan teknologi dan sebagainya, tetapi kita juga tidak lupa kita ini adalah masyarakat yang harus saling bekerja sama sebagai makhluk sosial, yaitu membentuk tim yang inklusif, yaitu membentuk sikap gotong royong, sikap kerjasama satu sama lain agar kita tidak bersikap individualis dan ego gitu. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah berkolaborasi atau bekerja sama untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Nah, tema komputasi ini berpikir komputasional, tidak hanya tentang komputer saja, tetapi tentang kemampuan keterampilan generik ini tadi. Jadi kita harus berpikir secara luas, secara umum. Jadi kita bisa menjadikan pola-pola yang terlihatnya berantakan menjadi kita luruskan untuk pekerjaannya lebih baik lagi gitu. Lalu yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. Nah, harapannya karena kalian generasi yang mungkin dari awal kelahiran kalian, dari awal kecil kalian sudah bertemu dengan teknologi, sudah bertemu dengan gadget dan sebagainya. Jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan kemampuan teknologi atau perkembangan teknologi yang ada di sekitar kalian gitu. Dan harapannya jika nanti suatu saat ada permasalahan atau persoalan-persoalan gitu, kalian diharapkan sebagai kaum milenial atau generasi yang lebih tanggap dengan teknologi, kalian harus bisa memecahkannya dengan sistem komputasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sampai kalian hidup di generasi ini malah kalian tuh kudet dan tidak peduli dengan hal itu. Kalian tetap harus fleksibel, seperti yang saya disampaikan tadi, fleksibel, harus bisa menyesuaikan di setiap zaman, tapi tidak boleh lepas dari nilai-nilai budi pekerti itu sendiri. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Sesuatu yang kita pikirkan secara abstrak atau sesuatu yang mungkin belum terpola secara jelas, kalian bisa membayangkan atau membentuk pikiran yang kreatif, ada inovasi dan sebagainya seperti itu. Lalu yang kelima, mengembangkan artefak komputasi ya. Misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain gitu. Nah, kalian tidak hanya menggunakan teknologi ini untuk pembelajaran informatika saja, tetapi artefak komputasi atau tunjangan komputasi ini
kalian harus bisa mengembangkan juga di pembelajaran yang lain, mungkin di pembelajaran mata pelajaran lain ataupun apa, karena kita sampai sekarang pun juga saling bekerja sama dalam bentuk teknologi. Misalnya YouTube bisa digunakan untuk pembelajaran, Google Form, Google Classroom dan sebagainya, itu ternyata bisa saling menunjang satu sama lain begitu. Lalu yang keenam, mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Nah, jadi kalian mungkin dari sekarang yang memiliki minat ataupun tidak memiliki minat juga bisa gitu memberikan rencana pengujian dan ujian dan dokumentasi dari hasil pemikiran kalian yang mungkin bisa kalian wujudkan di dalam proses perjalanan hidup kalian ke depannya begitu. Lalu yang ketujuh, yang terakhir ini, mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi, TIK, teknologi informasi dan komputasi atau komputer, dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Nah, jadi di sisi lain, walaupun kita mengedepankan sisi teknologi, mengedepankan sisi kemajuan perkembangan zaman yang berbasis dengan teknologi ini, kalian juga diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu. Jadi tidak hanya selalu berkutat dengan kemampuan. Mungkin kan kita ke depannya kita tidak pernah tahu perkembangan teknologi seperti apa. Tetapi perkembangan ke depan sesuatu yang pasti akan melonjakkan teknologi menjadi sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali ya, karena di sini kalian sebagai umat manusia, sebagai masyarakat di Society 5.0 ini, kalian diharapkan tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi kalian juga harus bisa mengkomunikasikan suatu proses gitu. Jadi fenomena dan sebagainya, permasalahan ataupun apa, sehingga kalian bisa tetap berdiri sebagai seorang manusia yang memang diciptakan untuk selalu berfleksibel pada setiap perkembangan zaman, tetapi tidak juga terikat dengan teknologi yang menjadikan kita sampai sekarang menjadi candu gitu. Nah, itu. Dan bagaimana nanti kalian juga bisa memperhatikan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu apa sih? Itu kalian juga tetap menghargai, kalian juga harus tetap mencintai produk-produk kalian di dalam negeri, produk karya orang lain, mengapresiasi seperti itu. Jangan sampai karya-karya orang lain biasanya kita jadikan plagiat, kita jadikan kita akui sebagai milik sendiri. Jangan. Kita tetap harus mengapresiasi, sekaligus kalau bisa kita berinovasi dan berkreasi dengan karya-karya yang kita miliki. Dan inilah keterampilan generik secara umum ya. Jadi ada keterampilan generik secara arti, lalu ada 7 aspek praktik lintas bidang. Nah, di dalam keterampilan generik. Selanjutnya di keterampilan generik yang akan dipelajari pada pertemuan kita kali ini ada 2 aspek, yaitu ada aspek kolaborasi dan aspek materi komunikasi. Kolaborasi yaitu bekerja di dalam kelompok, ada 2 sub lagi di dalamnya, yaitu ada konsep pemanasan, yaitu tentang berbagi tugas dan peran. Lalu yang B ada perencanaan kerja kelompok gitu. Nah, lalu yang kedua, komunikasi atau mengkomunikasikan hasil kerja. Seperti saya sampaikan tadi, di sini ada mengkomunikasikan suatu proses. Di sini ada yang pertama ada infografis, dan yang kedua atau yang B adalah presentasi gitu. Di sini ada 2 aspek ya, diingat. Satu aspek ada 2 sub lagi di dalamnya, aspek yang kedua, dan juga ada 2 sub lagi di dalamnya gitu. Jadi ini yang akan kita pelajari. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan ini. Nah, lalu yang pertama kita akan membahas mengenai kolaborasi atau bekerja di dalam kelompok. Nah, kolaborasi ini jika di dalam pengertiannya merupakan proses 2 orang, sudah pasti 2 orang karena kolaborasi artinya kerjasama gitu ya. 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas untuk atau mencapai tujuan gitu. Jadi kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas serta peran yang adil. Kolaborasi yang baik akan terjadi jika komunikasi antara anggota kelompok menjadi baik juga. Nah, kolaborasi ini akan selalu kita temukan pada setiap kesempatan, pada setiap momen pada setiap kehidupan kita, karena kolaborasi ini adalah sifat karakter dari hidup manusia, yaitu hidup sosial, di mana kita tidak bisa hidup tanpa teman yang lain atau bantuan dari orang lain. Dan kolaborasi ini adalah sesuatu yang kita perlukan untuk proses-proses kita di dalam kehidupan kita ke depan. Nah, pada aktivitas ini
nanti diharapkan kalian itu mengerjakan tugas ataupun mengerjakan suatu proses yang mungkin lebih sulit, mungkin secara project dan sebagainya. Kalian mulai harus berpikir, mulai ada pemimpinnya seperti apa yang mengarahkan, ya mungkin kalian ada satu lagi timnya untuk bagian yang ini dan tim yang lain bagian yang itu. Jadi semakin banyak kelompok, semakin banyak orang di dalamnya, semakin banyak kepala, makin banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan ini harus kalian maknai sebagai sesuatu yang unik dan kerjasama yang baik untuk saling mengerti satu sama lain gitu. Ya, tujuannya untuk apa gitu. Nah, tujuan kerja kelompok ini supaya kalian menghasilkan alternatif solusi ya dari berbagai sudut latar belakang atau sudut pandang, karena kalian orang banyak di dalam kelompok ini gitu. Jadi menentukan solusi yang nanti akan diimplementasikan secara demokratis. Demokratis itu sesuai dengan kesepakatan bersama, supaya menyelesaikan tugas yang berat menjadi lebih cepat dan memupuk semangat gotong royong yang tinggi. Itu sebagai karakter kita di dunia ideologis kita, yaitu di karakter Pancasila ada istilah gotong royong. Nah, benarkah ya jika tugas dikerjakan oleh orang banyak, apakah akan selalu lebih cepat? Kira-kira jika sesuatu tugas dikerjakan orang banyak, apakah bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat? Ya, jadi kalau dibilang lebih cepat belum tentu gitu. Ya, misalnya untuk tugas membungkus 20 komputer gitu di dalam kardus ya. Kalau dikerjakan 5 orang akan lebih cepat jika dikerjakan 2 orang. Oke, memang benar. Tapi jika yang terjadi masing-masing itu membungkus setiap kardus sendiri-sendiri, memikirkan diri sendiri, pekerjaannya tidak mau dikoordinir satu sama lain, ini akan melahirkan pekerjaannya lebih rumit lagi, dan akhirnya menimbulkan waktu yang lebih lama karena kita bersikap masa bodoh dan egois terhadap diri kita sendiri-sendiri, karena kita tidak mau bekerja secara kelompok atau secara kolaborasi begitu ya. Selanjutnya yang pertama, aspek yang pertama di kolaborasi ya, sub pertama yaitu pemanasan atau berbagi tugas dan peran gitu. Nah, untuk pemanasan berbagi tugas dan peran ini, kalian ini suatu saat nanti harus bisa berbagi peran, karena setiap orang memiliki karakter atau kemampuan yang tidak sama gitu. Dan misalnya ada sebuah kegiatan ulang tahun sekolah ataupun sebagainya, ada yang bertugas mungkin di latar belakang atau karakternya mungkin di bagian seni, jadi mungkin lebih secara dekorasi, ada yang mungkin secara kepemimpinan lebih cocok untuk mengorganisasi suatu tim dan sebagainya, ada yang lebih suka di bagian perlengkapan, menyiapkan perlengkapan ini dan sebagainya, dan itu memiliki latar belakang masing-masing. Nah, makanya ada sebuah kesempatan atau sebuah momen jika orang banyak mengerjakan suatu tugas, itu bisa jadi menjadi suatu yang lama gitu. Hal ini karena apa? Karena kita tidak mengorganisir suatu permasalahan dengan baik, sehingga kita dalam suatu kelompok tidak berjalan dengan sikap yang selaras dan tidak mementingkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, jika kalian bekerja dalam kelompok, usahakan tugasnya harus menjadi lebih efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik. Nah, jadi solusinya lakukan hal berikut. Yang pertama, pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai dalam kelompok. Jadi kalian harus tentukan tujuan kita dalam kelompok ini untuk apa yang mau diselesaikan, persoalannya apa, permasalahannya apa gitu. Yang kedua, lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota dapat peran serta pembagian tugas masing-masing gitu. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai gitu. Harus ditunjuk nanti ketua kelompoknya siapa, pemimpinnya siapa. Jika anggotanya banyak ya harus dipimpin dan pemimpinnya itu siapa gitu. Dan hasilnya nanti perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. Integrasikan itu apa? Diutuhkan atau dikerjakan, dikumpulkan, dan kita lihat hasilnya secara bersama gitu. Dan ini contohnya misal pembagian peran dan pembagian tugas di dalam kelas itu, misalnya pemilihan kalian sebagai ketua kelas kemarin siapa, wakilnya siapa, nanti dipilih jadi seksi kebersihannya, seksi keamanan, sekretaris, bendahara, dan ini memiliki perannya dan tugas dari latar belakang masing-masing. Lalu yang ketiga,
kerjakan tugas sesuai peran masing-masing ya. Jangan khawatir kalau perannya berbeda gitu, karena siswa nanti atau kalian nanti bisa berganti peran pada tugas yang akan datang. Jadi misalnya kalian punya kemampuan apa untuk saat ini, kalian bekerja dengan baik, melakukan tugas kalian dengan baik sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Nanti suatu saat pekerjaan ini bisa diajarkan atau diambil dengan teman kalian yang lain gitu, supaya kemampuan kalian juga semakin berkembang gitu. Lalu yang keempat, setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, nanti kedua kelompok atau subtim ini harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerjanya masing-masing, untuk mengumpulkan, untuk menyatukan supaya kita dapat kesimpulan dari pekerjaan yang sudah dikerjakan secara bersama-sama. Ketika subtim sudah beres, ada koordinasi yang harus diwakili oleh ketua subtim, misalnya dari kelompok ini dan kelompok ini berkoordinasi atau saling menyampaikan bahwa yang sudah dikerjakan ini dan ini hasilnya seperti ini. Nanti yang kelompok satunya datang juga menyampaikan hal itu. Nah, kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi antar rekan sebaya harus merumuskan kesimpulan dari semua kelompok dengan diskusinya itu masing-masing. Nah, suatu permasalahan yang diselesaikan dengan cara kolaborasi dengan perannya masing-masing, ketika sudah mulai selesai itu harus diutuhkan, harus disatukan sehingga kalian bisa dapat kesimpulan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini harapannya secara ke depan kalian bisa bekerja secara gotong royong, secara saling menganggap satu sama lain, untuk bisa menyelesaikan suatu tugas, suatu konsep yang bisa diselesaikan dengan waktu yang efisien, dengan yang efektif begitu. Dan ini bukan untuk ulangan gitu misalnya, jangan disalahartikan. Kemarin Bapak Haris menyampaikan kita harus kerja kelompok, harus bekerja sama, tapi tidak juga dalam bentuk ulangan ya gitu. Jangan sampai nanti kalian ulangan kita kerja sama gitu. Tidak, bukan begitu konsepnya. Oke. Yang kedua, karena yang pertama tadi adalah pemanasan untuk berbagi tugas dan peran. Lalu yang B, ini ada perencanaan kerja kelompok gitu. Perencanaan kerja kelompok, yang pertama, perencanaan kerja nanti sebelum pekerjaan itu dilakukan harus bermanfaat bagi tim dan mendapatkan hasil yang baik, efektif dan efisien. Nah, perencanaan kerja ini harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Nah, seperti jumlah anggota tim kalian ada berapa, nanti kira-kira waktu pengerjaannya, targetnya berapa lama, dan peralatan yang dimiliki apa saja gitu. Walaupun pembagian perencanaan kerja ini memakan waktu, namun hal ini akan bermanfaat saat melakukan pengecekan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu sesuai target gitu. Nah, jadi di sini apa sih bedanya tugas dengan peran gitu. Jadi tugas ini ya, tugas adalah hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Nah, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, ini artinya tugas ya. Kalau peran itu adalah perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu. Nah, peran gitu ya. Contoh, ketua kelompok, bendahara, sekretaris dan lain-lainnya. Ini pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berdasarkan pengertian dari tugas dan peran. Nah, ingat tugas itu sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan, sedangkan peran adalah pembagian karakter atau tugas pada setiap masing-masing dari kalian gitu. Lalu yang selanjutnya tadi yang pertama ada kolaborasi yang di dalamnya ada pemanasan dan perencanaan. Lalu yang kedua ada mengkomunikasikan hasil kerja gitu. Nah, yang kedua nih komunikasi. Apa sih komunikasi itu gitu? Komunikasi adalah hasil kerja ya yang saling dikerjakan berdasarkan komunikasi antar dua orang atau lebih gitu. Nah, hasil kerja yang telah dikembangkan, hasil kerja yang sudah dikembangkan perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan seperti pemberi kerja, seperti karyawan umum dan lainnya. Contohnya ya, misalnya kalian bekerja sebagai seorang
pelayan publik di pemerintahan. Apa yang kalian kerjakan di pemerintahan publik itu harus disampaikan kepada masyarakat lagi gitu. Oh, hasil kerja kami mengedepankan infrastruktur di masyarakat, mengedepankan ekonomi kreatif gitu. Jadi masyarakat tahu kinerja, tahu apa tujuan kalian dalam bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu ya. Itu contoh gitu. Nah, untuk komunikasi hasil kerja ini bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Nah, ini tujuannya misalnya kalian mendapatkan tugas kerja kelompok untuk mempresentasikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, ini juga harus disampaikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa komunikatif, dengan bentuk yang menarik agar penyampaian dari kesimpulan kalian bisa diserap oleh audiens atau orang yang ingin kalian berikan kesempatan itu sendiri. Dari komunikasi akan turun menjadi dua sub. Sub yang pertama ada infografis ya. Apa itu infografis ya? Infografis itu adalah informasi teks atau gambar atau grafik lain yang mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual ya, atau ilustrasi yang berbentuk kita bisa penglihatan secara gambar itu lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasikan atau ditangkap ketimbang hanya tekstual atau dalam wujud teks begitu. Nah, jadi seringkali infografis itu dalam satu lembar akan lebih bermakna dan menunjukkan hal penting atau yang biasa kita sebut sebagai abstraksi dari apa yang dikerjakan gitu. Jadi mungkin lebih singkat, padat dan jelas, dan materinya atau penyampaiannya sudah merasuk atau merangkup pada semua inti gitu. Jadi kita bisa lebih jelas dan bermakna gitu. Nah, dapat dikatakan bahwa sebuah gambar mengandung 1000 makna. A picture, a word is 1,000 words. Nah, jadi sebuah gambar itu terkadang memiliki makna atau simbol-simbol tersendiri yang harus kita jabarkan makna atau yang terkandung di dalam gambar itu sendiri. Misalnya pada gambar 1.6 ini ada bentuk grafik dan infografis yang mempermudah memperoleh informasi. Nah, ini bentuk mungkin ini bentuk persebaran masyarakat atau persebaran apapun itu, informasi apa. Ini jika kita bentuk infografisnya kita bisa melihat oh seperti ini wujud persebaran misalnya kelompok pada suatu daerah gitu. Dan ini misalnya grafik atau infografis yang ini ya, ini ada klaster atau kelompok. Nah, yang B ini ada aplikasi Geographical Informatical System. Nah, di sini ada bentuk geografis dari daerah, mungkin suatu wilayah tertentu, bentuknya seperti ini. Nanti setiap warna ini ada petunjuknya sendiri, informasi tersendiri. Dari bentuk lakukannya ini ada informasi tersendiri juga. Lalu yang C, yang di sini ada infografis mengenai poster gitu ya. Jadi di dalam infografis ini, di dalam poster ini atau di dalam flyer ini itu disampaikan informasi yang bermanfaat secara umum dan secara sesuatu yang bisa dilihat secara menarik gitu. Di sini ada menjadi pengguna internet anti hoax gitu. Dan ini sesuatu yang sangat menarik sekali gitu. Nah, alasan utama orang mengakses internet gitu, update informasi untuk pekerjaan, untuk waktu luang, untuk sosialisasi, untuk bisnis, untuk hiburan dan pendidikan. Nah, dari sini ternyata ada sisi negatifnya juga, yaitu kita menjadi sering terjebak sebagai korban hoax ataupun sebagai pelaku hoax juga. Jadi tujuannya ini saya sampaikan juga, kalian sebagai generasi informasi gitu, cek dulu sumber berita, apakah beritanya itu betul-betul valid atau berdasarkan data atau sumber yang jelas gitu. Jangan sampai ini hanya informasi yang dari mulut ke mulut atau informasi berdasarkan info gibah gitu misalnya, informasi yang berdasarkan gosip atau tidak berdasarkan fakta gitu. Nah, jika sudah, berikanlah informasi ini kepada orang lain. Jika informasi ini benar, tunjukkan faktanya, tunjukkan datanya. Jika informasi ini salah, sampaikan juga kepada orang lain supaya orang lain tidak terjebak pada informasi yang berdasarkan hoax atau informasi-informasi negatif gitu. Lalu jangan terprovokasi, jangan mudah terprovokasi pada sebuah informasi yang mengandung muatan-muatan negatif, muatan-muatan provokasi yang seperti sara, seperti suku, agama, ras dan budaya gitu. Jangan sampai termakan hal itu.
Lalu kalian bisa bandingkan informasi dari informasi satu informasi lain apakah memang benar gitu. Lalu perbanyaklah literasi kalian untuk membaca, karena semakin banyak kalian membaca maka semakin tinggi minat kalian dan sekaligus informasi kalian, sehingga kalian tidak mudah terombang-ambing dalam lautan informasi yang tanpa batas ini gitu. Nah, dari infografis ini, ketika kalian merancang infografis gitu, ini perlu yang kalian perhatikan ya. Tujuan infografis ini tujuannya adalah untuk edukasi ya, untuk sebuah pendidikan, untuk sebuah pengetahuan, himbauan atau ajakan dan lainnya. Jadi tujuannya tetapkan, tujuannya disampaikan apa sih gitu. Lalu yang kedua, untuk siapa atau kepada siapa infografis ini ditunjukkan. Misalnya kita buat infografis ini untuk adik-adik TK, akan berbeda dengan infografis dengan paparan proyek sains kalian gitu. Misalnya kalian yang sudah SMA ini mengerjakan proyek sains atau proyek fisika, kimia dan sebagainya, kalian bandingkan dengan infografis yang ditujukan untuk anak TK. Ya, ini beda target gitu ya. Lalu yang ketiga, kontennya harus benar, harus masuk akal dan jelas sumbernya gitu. Jadi berdasarkan pada tujuan yang dibuat tadi, itu harus jelas kontennya, harus masuk akal. Jangan sampai kalian memuat informasi yang tidak sesuai dan malah menimbulkan hoax yang tidak baik lagi gitu. Nah, untuk infografis dari segi tampilan, kalian ini perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. Yang pertama, pemilihan kata-kata kunci karena sempitnya ruangan. Pemilihan kata kunci dan kalimat yang singkat dan bermakna harus diperhatikan gitu. Jadi misalnya cuci tangan untuk menghindari pandemi, untuk menghindari virus COVID-19 gitu. Itu singkat, padat dan jelas gitu misalnya. Ya, jadi harus bermakna dan jelas dari segi kata-katanya gitu. Dan pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. Dari huruf saja kita bisa tertarik dan kita bisa terhipnotis mungkin ya, dari segi kata-kata, dari segi huruf, jadi tampilannya menarik gitu. Lalu pemilihan ilustrasi, grafik dan gambar yang sesuai. Misalnya tadi tentang hoax, saya sampaikan ada gambar yang membuat urusan hoax itu supaya tidak terjadi lagi. Misalnya tentang pandemi COVID, tentang korban COVID itu dilihat secara sekilas gitu. Jadi ilustrasinya sesuai gitu. Lalu tata warnanya harus yang serasi dan sesuai dengan konteks gitu. Warnanya misalnya berita atau infografis tentang berita kegembiraan, ya warnanya lebih cerah, warna cheerful, lebih warna yang menggugah gairah kita, lebih happy lagi gitu. Jika konsepnya konsep pelayanan atau charity atau pengembangan aksi sosial gitu, warnanya lebih kalem, lebih humanis, warna hijau, warna biru seperti itu. Jadi supaya kalian bisa memberikan arti pada setiap pemaknaan informasi yang diberikan gitu. Nah, bahkan ya, kalian perlu memperhatikan komposisi warna juga supaya teman yang buta warna akan masih bisa menginterpretasi dengan yang baik. Nah, informasi ya, saya adalah orang yang memiliki bukan penyakit ya, memiliki cacat bawaan, yaitu buta warna gitu. Cacat buta warna yang mana ini ketika melihat warna secara umum ini kita tidak bisa memperhatikan dengan warna yang asli dengan sesungguhnya, karena ada spektrum di mata saya yang berbeda dengan spektrum mata orang pada normalnya atau pada umumnya begitu. Nah, oleh karena itu komposisikan warna dengan baik agar teman mungkin memiliki kemampuan mata atau mata yang tidak normal bisa melihat dengan baik. Lalu yang kelima, tata letak yang baik dan sesuai begitu. Nah, di sini tata letak yang baik dan sesuai. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tata letak yang baik, peletakan dari informasi, dari sumber-sumbernya, dari bentuk visualnya agar kita bisa melihatnya dengan baik dan tidak mengganggu pandangan mata, sehingga kita melihat informasi itu menjadi sesuatu yang menarik dan bisa kita tangkap maknanya gitu. Lalu yang kedua, dari
dari bentuk komunikasi selain infografis. Yang kedua adalah presentasi gitu. Presentasi adalah laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk itu sebelum presentasi, kalian harus menyiapkan garis besar atau outline-nya terlebih dahulu agar informasi lisan yang kalian akan sampaikan dalam bentuk tertulis ini bisa disampaikan dengan baik gitu. Nah, sebuah bahan presentasi yang baik ya adalah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan gambar atau grafik. Jika dipandang per halaman atau presentasinya, biasanya bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Oleh sebab itu, perkakas pembuatnya disebut dengan PowerPoint gitu. Kriteria dari sebuah presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Dan ini bentuk presentasi yang saya sampaikan seperti ini. Ini bentuk inti-intinya saja, bentuk sesuatu yang kalau bisa informasinya yang to the point dan jangan sampai terlalu bertele-tele gitu. Nah, dalam membuat presentasi ini kalian harus istilahnya bisa melihat aspek-aspeknya dari segi konten gitu. Dari segi konten ini kalian yang pertama adalah mengandung bagian penting yang sebagai berikut: menunjukkan alur logika dari paparan dan mengalir dengan runtut begitu. Nah, jadi ringkasan, jadi agar dalam waktu singkat pendengar ini bisa menyimak dengan baik. Lalu latar belakangnya apa gitu, latar belakang dari penyampaian ini kalian apa, masalahnya apa, lalu paparan utamanya apa. Jika kalian sudah menyampaikan paparan dengan baik, inti dari yang sudah kalian sampaikan itu dengan baik, kalian bisa tutup itu dengan kesimpulan gitu. Nah, ditulis dengan bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks itu. Nah, seringkali bahkan ini bukan kalimat lengkap, jadi mungkin lebih secara ringkasan teks atau sesuatu bentuk teks yang intinya saja gitu. Nah, lalu selanjutnya ada presentasi dari segi tampilan gitu. Yang pertama, ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. Lalu yang kedua, seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi ya. Lalu yang ketiga, jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang ditampilkan. Nah, ukuran hurufnya kalau bisa cukup besar, bisa dilihat dengan jelas oleh penyimaknya. Lalu seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. Lalu ada jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan gitu. Lalu bahan presentasi yang baik, dengan bahan presentasi yang baik gitu, kalian akan lebih percaya diri dalam melakukan presentasi atau paparan lisan. Sebaiknya kalian memperhatikan hal-hal berikut dalam mempersiapkan bahan presentasi yang baik gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan. Lalu disertai catatan tentang penekanan apa yang akan disampaikan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, siapkan alat bantu seperti alat penunjuk supaya kita lebih memahami mungkin dengan media apa, dengan alat apa. Misalkan mempresentasikan mengenai iklan bola gitu ya, sampaikan bolanya seperti apa, alatnya seperti apa begitu. Lalu yang ketiga, perhatikan siapa pendengarnya dan konteks dari presentasi karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh kalian yang cocok gitu. Nah, yang pertama, paparkan dengan bahasa lisan yang baik, ucapkan dengan jelas sesuai dengan bahasa yang bisa dipakai dan tidak menggumam gitu. Tidak menggumam itu apa? Menggerutu sendiri, mengomong sendiri dengan bahasa-bahasa yang tidak perlu gitu. Lalu yang kedua atau yang ke B, pakai bahasa tubuh yang baik dan tidak terlalu banyak gerakan yang mengganggu. Nah, di sini ada penyampaian lagi. Bahasa tubuh itu adalah gerakan yang akan membantu atau memperjelas apa yang kalian paparkan. Bahasa tubuh dilakukan dengan gerakan misalnya tubuh bagian kerdipan mata atau gerakan tangan atau gerakan kepala supaya bisa menunjang presentasi atau penyampaian yang kalian berikan gitu. Lalu yang keempat, saat menjelaskan produk, sampaikan dengan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut. Misalnya mulai dari deskripsi persoalan, mulai dari usulan solusi dan solusinya apa, lalu kesimpulan apakah solusinya itu mengatasi persoalan gitu. Nah, lalu yang kelima, saat tanya jawab, yang pertama, jawab dengan ringkas dan tegas sesuai pernyataan kalian ataupun pertanyaan dari audiens atau dari penyimak kalian. Jadi ringkas dan tegas dan jelas sesuai dengan materi yang sudah kalian sampaikan gitu. Lalu yang kedua, jika tidak memahami pertanyaan,
rangkum dan ulangi dulu dan klarifikasi sebelum menjawab agar jawaban sesuai pertanyaan. Tidak masalah jika kalian tidak memahami materi yang bisa kalian sampaikan, karena kita di sini adalah bekerja saling mengisi satu sama lain. Jika ada sesuatu yang tidak kita tahu, kita bisa tanyakan terlebih dahulu kepada audiens, mungkin bisa kita tanyakan pada anggota kelompok yang lain, sehingga kita bisa saling mengisi presentasi agar menjadi lebih komunikatif, lebih menarik, dan berbobot dari isi yang disampaikan. Nah, jadi untuk materi kita sampai di sini dulu. Silahkan ini materinya nanti kalian simak, kalian catat poin-poin pentingnya, kalian rangkum. Jadi nanti setiap subbab bisa Bapak nilai, bisa Bapak nilai dari bentuk kerapian dari catatan kalian, sehingga nanti catatan kalian ini bisa kalian baca-baca di suatu saat nanti sebagai bahan informasi kalian itu sendiri gitu. Nah, jadi karena materi sudah sampai di sini, jika ada pertanyaan bisa langsung kalian sampaikan via grup WhatsApp atau via Japri ke WhatsApp pribadi saya sendiri gitu. Jadi cukup sampai di sini dulu. Saya harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga diri agar bebas dari berbagai macam penyakit, tetap jaga imun tubuh dengan berolahraga sempatkan, dan pola makan dan pola hidup yang sehat juga gitu. Cukup sampai di sini pembelajaran pada pertemuan ketiga Bapak tutup. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.